Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang operasi himpunan ya. Jadi ada beberapa macam untuk operasi himpunan. Yang pertama ada irisan atau intersection. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti ini ya. Ini misalkan A dan B adalah himpunan yang tidak saling lepas, maka A irisan B itu sama dengan X, di mana X-nya itu elemen A dan X-nya elemen B. Kata kuncinya di sini jelas ya, dia itu elemen A dan B. Kalau dilihat dari diagram Venn itu seperti ini ya, dia yang diarsir abu-abu, ini yang A dan B. Kemudian saya akan berikan contoh untuk irisan ya. Misalkan A-nya itu sama dengan dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B itu himpunan yang anggotanya adalah 2, 4, 7, 8, 10. Nah, A irisan B berarti dia yang anggota A dan B. Apa saja ya? Kita bisa lihat dengan jelas A dan B. Berarti 2 sama 4 ya. Tuh. Ini A irisan B. Kalau tadi itu intersection, kemudian lanjut gabungan atau union. Union ini antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti U seperti ini ya. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A union B itu adalah suatu himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya itu elemen A atau elemen B. Kata kuncinya di sini atau ya. Nah, untuk gambarnya A union B itu adalah berarti semuanya itu diarsir ya. Contohnya kalau untuk kasus tadi apa? Contoh kasus tadi berarti A union B itu adalah gabungan. Dia anggota A atau anggota B. Maka kita bisa tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Seperti ini. Dia yang anggotanya A dan B, dan anggotanya yang di luar A dan B, dan anggotanya di luar A dan B di B ya. Dia semuanya, pokoknya anggotanya semuanya digabung. Itu adalah A union B. Selanjutnya kita akan bahas tentang komplement. Nah, komplement ini misalkan dari suatu himpunan merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal kecuali anggota himpunan tersebut. Misalkan A ini merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan oleh seperti ini ya. A ada strip atas sama dengan A pangkat C, di mana anggotanya itu merupakan X, di mana X-nya elemen U, bilangan dari universal, dan X-nya bukan elemen A. Nah, untuk contoh secara diagram Venn kalian bisa lihat kalau anggota dari A komplement itu seperti ini. Untuk contohnya, ini tadi kan universalnya belum kita definisikan ya. Misalkan universalnya itu adalah anggota dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini ya. Berarti
A komplement itu dia yang berada di luar A tapi dia masuk dalam himpunan universal. Berarti anggotanya itu adalah 7, 8, 9, 10. Kalau B komplement bagaimana? Berarti adalah 1, 3, 5, kemudian 6, 9, itu ya. Ini adalah yang B komplement. Kemudian misalkan saya punya contoh lain lagi nih ya. Misalkan himpunan universalnya itu adalah mahasiswa, Universitas Duta Bangsa, Fakultas Ilkom ya. Kemudian A-nya mahasiswa SI, B-nya mahasiswa TI. Berarti ini A komplement itu adalah mahasiswa TI, MI, dan TK. Kalau B komplement berarti mahasiswa SI, MI, dan TK. Seperti itu ya. Jadi dia yang di luar dari himpunan A tapi masuk dalam himpunan universal. Kemudian untuk contoh ini ya, contohnya kita lewati saja. Ini sama sih konsepnya dengan tadi. Kemudian kita akan bahas tentang selisih atau difference. Jadi selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda kurangi sama aja ya. Misalkan A dan B itu himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan dengan A dikurangi B sama dengan X, di mana X-nya itu elemen A dan X-nya bukan elemen B. Kata kuncinya di sini ya, dia dan X-nya bukan elemen B. Untuk gambarnya, untuk secara irisan dia A irisan B komplement. Gambarnya seperti ini. Jadi dia anggota yang A terus dikurangi anggota A yang sama dengan B ya. Contohnya seperti apa? Kalau tadi kita punya A dan B seperti ini ya, berarti kita bisa tulis nih A dikurangi B. Coba seperti apa? Dia yang anggota himpunannya A dikurangi yang B. Berarti ini kan yang 1, 2-nya hilang ya karena dia anggota B. Kemudian 3, 4-nya juga hilang, 5, 6. Ini A dikurangi B ya. Kemudian kita akan bahas lagi dengan beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda positif, terus ada lingkarannya seperti itu. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka beda setangkup antara A dan B ini kita notasikan seperti ini. Jadi A digabung B dikurangi A irisan B. Ini untuk gambarnya seperti ini ya.
A digabung B terus dikurangi irisan yang ada di dalamnya. Kalau contoh seperti tadi dengan A yang dan B yang definisi seperti ini, berarti A beda setangkup dengan B-nya berapa coba? Dikurangi yang sama ya, berarti ini 1, 3, kemudian 5, 6, 7, 8, 10. Kan yang sama ini adalah yang 2 sama 4 ya. Jadi yang ini tadi digabung B ini sudah ada ya. Ini sudah ada. Ini sudah ada, dikurangi anggotanya ini, dikurangi yang ini, ketemulah ini. Kita cek ya, yang dikurangi 2 sama 4 berarti tinggal 1, 3, kemudian 5, 6, 7, 8, 10. Oke, bener ya. Itu adalah yang beda setangkup. Selanjutnya ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda silang seperti itu, sama dengan notasi perkalian pada umumnya. Misalkan A dan B itu adalah himpunan, maka perkalian antara perkalian kartesian antara himpunan A dan B dinotasikan dengan A kali B sama dengan dia anggotanya adalah A, B, di mana A-nya elemen A dan B-nya elemen B. Kalau untuk contoh kasus tadi, berarti perkalian kartesiannya itu tadi kan maaf saya tulis kembali aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 A-nya 1, 2, 3, 4, 5 sama 6. B-nya itu 2, 4, 7, 8, 10. 2, 4, 7, 8, 10. Nah, berarti perkalian kartesian A dengan B itu sama dengan 1,2, 1,4, 1,7, 1,8, 1,10. Kemudian diulangi 2,2, 2,4, terus 2 ini ya, seperti ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Begitu pula seterusnya. Berarti tadi ini 2,7, kemudian 2,8, 2,10, dan seterusnya sampai 6,10 ya. Ini adalah perkalian kartesian. Kemudian kita akan masuk ke hukum-hukum aljabar himpunan ya. Ada 10 macam hukum. Yang pertama hukum identitas. Jadi kalau A digabung himpunan kosong itu dia pasti ketemunya adalah A. Kemudian A irisan himpunan universal itu ketemunya juga A. Kemudian kita ada hukum nul atau dominasi, di mana ada 2 jenis, yaitu A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Kemudian A digabung dengan himpunan universal, maka hasilnya adalah himpunan universal itu sendiri. Selanjutnya nomor 3 adalah hukum komplement. Hukum komplement di sini misalkan A digabung dengan A komplement, hasilnya adalah bilangan universal.
Dan A irisan A komplement di sini adalah himpunan kosong. Kemudian ada hukum idempotent. A digabung A itu hasilnya A. Kemudian A irisan A hasilnya juga A. Kemudian kita ada juga hukum involusi, yaitu A komplement dikomplementkan lagi itu hasilnya adalah A. Kemudian kita ada punya hukum penyerapan, yaitu A digabung A irisan B itu sama dengan A. Dan A digabung A irisan B itu sama dengan A. Kemudian A irisan A gabung dengan B itu juga sama dengan A. Lanjut kita punya hukum komutatif. A digabung B itu sama dengan B digabung A. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Kemudian hukum asosiatif. A digabung B digabung C itu sama dengan A digabung B dulu baru digabung dengan C. Dan A irisan B diiriskan dengan C itu akan sama dengan A dan C-nya A dan B diiriskan dulu baru diiriskan dengan C. Kemudian ada hukum distributif, yaitu A digabung B irisan C itu sama dengan A digabung B, terus diiriskan dengan A digabung C. Yang kedua, A irisan B digabung dengan C ini sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Yang terakhir ada hukum De Morgan. Di sini misalkan A irisan B itu dikomplementkan, itu hasilnya akan sama dengan A komplement digabung dengan B komplement. Dan A digabung B komplement itu hasilnya adalah A komplement diariskan dengan B komplement. Itu untuk hukum-hukumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang prinsip dualitas. Prinsip dualitas menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar ya. Ini misalkan di Amerika sama di Indonesia ya. Ini menyatakan bahwa dua konsep yang berbeda tapi dapat dinyatakan semuanya jawaban itu benar. Kalau di Amerika Serikat, mobil harus berjalan bagian kanan jalan. Tapi kalau di Indonesia, mobil itu berjalan di bagian kiri. Ini kan sesuatu yang berbeda atau berlawanan tapi sama-sama benar. Benar untuk yang pertama tadi untuk di Amerika Serikat dan benar untuk yang kedua tadi untuk di Indonesia. Contoh lain, pada jalan lajur banyak, lajur kiri itu untuk mendahului. Itu kalau di Amerika Serikat. Tapi kalau di Indonesia kan pada jalan berjalur banyak, jalur kanan itu untuk mendahului ya. Itu sama dua hal yang berlawanan tapi sama-sama benar. Yang pertama benar di AS dan yang kedua benar di Indonesia. Kemudian yang terakhir ini contohnya, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Itu kalau di Amerika, tapi kalau di Indonesia kalau merah kan berhenti ya. Itu adalah prinsip dualitas. Kalau dalam himpunan bagaimana? Kalau dalam himpunan misalkan S adalah suatu kesamaan yang melibatkan himpunan operasi seperti gabungan, irisan, dan komplement. Jika S star itu merupakan kesamaan berupa dual dari S, maka digabung ini diganti dengan irisan, irisan diganti dengan gabung, himpunan kosong diganti dengan universal, dan universal diganti dengan himpunan kosong. Sedangkan komplement tetap seperti semula ya, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S star ini juga benar. Kemudian kita akan, kalau hukum dualitas bagaimana? Aljabar tadi kan kita punya hukum aljabar ya. Jadi kalau dualitasnya ya tinggal tadi diganti, yang digabung diganti irisan, himpunan kosong diganti dengan universal, kemudian komplement tetap, kemudian irisan diganti dengan gabung, seperti itu ya. Ini pada kata kuncinya sih di sini.
ini mengganti gabung dengan irisan, irisan diganti dengan gabung, universal diganti dengan himpunan kosong diganti dengan universal. Itu. Nanti hasilnya akan sama-sama benar. Nah, contoh ini tadi kan hukum komutatif itu A digabung B itu sama dengan B digabung A. Dualnya tadi kan kalau gabung diganti dengan irisannya. Dualnya itu berarti A irisan B itu sama dengan B irisan A. Kan sama-sama dua pernyataan yang berbeda tapi menunjukkan pernyataan yang benar. Kemudian kita akan bahas tentang prinsip inklusi dan eksklusi. Misalkan A dan B adalah himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A digabung B itu akan sama dengan kardinalitas A ditambah kardinalitas B dikurangi kardinalitas A irisan B. Begitu pula selanjutnya yang ini ya, kardinalitas dari A digabung B digabung C. Kemudian kita akan bahas pula tentang pembuktian proporsi himpunan. Ini ada 3 macam ya, nanti ada lewat diagram Venn, kemudian nanti bisa tabel kebenaran, dan lewat hukum aljabar. Kita akan bahas satu persatu. Untuk pembuktian dengan menggunakan diagram, ini misalkan ya diagram Venn ya, ini khususnya A, B, C itu adalah himpunan. Buktikan diagram Venn bahwa A irisan B digabung dengan C itu sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Jadi kalau contohnya secara gambarnya, ini buktinya ya. Kita punya B digabung C dulu, baru diiriskan dengan A. Ini kalau saya bisa gambarkan prosesnya seperti ini. Kita tadi harus punya A irisan B digabung C ya. A irisan B digabung dengan C. Kita punya himpunan B dan C. Kalau digabung berarti semuanya ya anggotanya di sini. Kemudian ini tadi B sama C digabung, kemudian diiriskan dengan A. Kita bikin A, berarti maaf jangan diiriskan dengan A ya, berarti ini A irisan B dan C, terus diiriskan dengan B digabung dengan C diiriskan dengan A, maka hasilnya adalah yang ini ya. Seperti itu. Kemudian itu akan sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C ya. A irisan B digabung dengan A irisan C. Kita punya kita bikin sama ya gambarnya. Di sini B, C, kemudian A. Nah, untuk A irisan B berarti A irisan B itu yang ini ya.
Kemudian A irisan C itu yang ini. Nah, A irisan B digabung A irisan C, berarti hasilnya yang ini ya. Tuh, sama ya hasilnya. Ini berarti kita bisa menuliskan, kan daerahnya sama nih. Ini berarti A irisan B digabung C itu sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Terbukti. Seperti itu. Ini kalau pakai diagram Venn. Selanjutnya kita akan bukti pakai tabel kebenaran ya, atau tabel keanggotaan. Kesamaan himpunan juga dapat dibuktikan dengan menggunakan tabel keanggotaan atau membership. Kita menggunakan angka 1 untuk menyatakan bahwa suatu elemen adalah anggota himpunan, dan 0 menyatakan bukan himpunan. Contohnya, ini masih sama soalnya ya. Berarti kita punya tabel seperti ini. Ini kita A, B sama C. Karena ada 3 variabel, berarti nanti ke bawahnya itu anggotanya ada 2 pangkat 3, 8, satunya itu 4, 1, 2, 3, 4, kemudian lanjut 0, kemudian B nya itu berarti 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. C nya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tadi kita mau cari yang ini dulu ya, yang ini dulu. Berarti kita harus cari B digabung dengan C. B digabung dengan C, 1 gabung dengan 1, 1, kemudian 1 digabung dengan 0, 1, 1, 0, 1, 1 digabung dengan 0, 1, 0 digabung dengan 1, 1, 0, seperti ini. Kemudian kita harus mencari, nah, A irisan B digabung dengan C. A irisan B digabung dengan C. Nah, ini kan B digabung dengan C kita sudah punya nih. Tinggal diiriskan dengan A. A irisan dengan B gabung C berarti 1 dan 1. Kemudian 1 dan 1, 1. Kemudian kita juga punya 1 dan 0. Kemudian 0, 0, 0, 0. Seperti ini ya. Ini A irisan B digabung dengan C. Kemudian kita harus cari A
irisan B digabung dengan A irisan C yang ini. Kita bikin tabel lagi. A irisan dengan B. A irisan dengan B berarti 1 dan 1, 1 dan 1. 1 dan ini 0, 0, 0, 0, 0 dan 0. Kemudian A irisan C 1 dan 1. Ini ya, 1 dan 1, 1 dan 0, 1 dan 1, 1 dan 0, 0, 1 dan 0 dan 1, 0, 0 dan 0, 0, 0 dan 1, 0, 0 dan 0, 0. Kemudian baru kita gabungkan nih, A irisan B gabung dengan A irisan C. A irisan B digabung dengan A irisan C. Ini kan digabung berarti 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, kita bisa lihat anggotanya di sini. Sama sini. Sama tidak? Kalau sama berarti terbukti nih. Terbukti bahwa A irisan B digabung dengan C sama dengan A irisan B digabung dengan A irisan C. Terbukti. Ini untuk yang menggunakan tabel kebenaran atau tabel keanggotaan. Yang ketiga itu pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan ya. Jadi kita menggunakan hukum-hukum aljabar yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk membuktikan suatu pernyataan. Misalkan di sini A dan B itu adalah himpunan ya. Kemudian buktikan dengan aljabar himpunan bahwa A digabung A irisan B itu sama dengan A. Berarti kita pakai hukum aljabar yang ini tadi. Kita tulis dulu ini rumus yang kita cari. Maaf. Ini A irisan B. A irisan B itu sama dengan A. Kita akan membuktikan ini ya dengan hukum aljabar. Nah, untuk hukum aljabarnya sendiri kita punya seperti ini. Ini untuk hukum aljabarnya. Nah, kita punya ini tadi ya. Ini langkah awal untuk pembuktiannya. Ini kita jabarkan A-nya. Ini kita jabarkan ya. A-nya kita jabarkan. Jadi apa, coba lihat A. Ini kan kita punya ini nih, A irisan B untuk yang di sini. Kita mau menjabarkan A ini yang ada irisannya. Berarti maaf, ini tadi kita balik lagi. Itu hukum aljabar mana tadi? Ini ya.
irisan. Berarti ini ya, hukum identitas yang kedua, A irisan U sama dengan A. A irisan U sama dengan A. Ini A-nya diganti A irisan U, terus digabung A irisan B sama dengan A. Selanjutnya ini kita bisa jabarkan menggunakan, coba cek, ini kan irisan digabung dengan irisan, hasilnya irisan digabung dengan irisan, hasilnya ini ya, yang hukum distributif yang kedua. Ini kan A irisan B digabung A irisan C, itu hasilnya adalah A irisan B digabung dengan C. Berarti ini kita bisa tulis A irisan U digabung dengan B, itu sama dengan A. Kemudian ini ada himpunan universal digabung dengan suatu himpunan. Kita cek ya, universal digabung dengan suatu himpunan. Universal digabung dengan suatu himpunan itu hasilnya adalah universal. Nah, kalian bisa lihat di hukum nol yang kedua. A digabung dengan universal sama dengan universal U. Berarti ini itu bisa kalian ganti U ya. A irisan universal digabung dengan B itu sama dengan universal, itu sama dengan A. Lanjut lagi, ini A irisan universal. Kalian cek di hukum A irisan universal itu hasilnya adalah A, pakai hukum identitas kedua. Ini sama dengan A. Pakai hukum identitas kedua. Yang ini tadi pakai universal digabung sesuatu, itu hukum nol yang kedua ya. Yang ini tadi pakai hukum nol yang kedua. Kalau yang ini tadi dari atas ini ke sini tadi pakai hukum distributif yang kedua. Kemudian untuk yang A dijabarkan ke itu, ke A irisan U itu pakai hukum identitas yang kedua. Ini pakai hukum identitas kedua. Nah, ini kan sudah A sama dengan A, berarti terbukti. Seperti itu ya. Ini pembuktian dengan hukum aljabar. Kalau kalian masih bingung, saya akan kasih satu contoh lagi. Kalau kalian masih bingung, saya akan kasih contoh yang kedua, yaitu buktikan kalau A irisan A digabung B itu sama dengan A menggunakan hukum aljabar ya. Caranya bagaimana? Sama A kalian jabarkan dulu. A itu bisa dijabarkan jadi apa sih biar ada gabungannya, seperti itu. Kalian cek di sini A pakai hukum identitas yang pertama ya, A digabung himpunan kosong sama dengan A. Oke. A digabung himpunan kosong, berarti ini A digabung himpunan kosong. A-nya diganti ini ya. Dan ini sama irisan A gabung B sama dengan A. Ini pakai hukum identitas yang ke-1. Selanjutnya di sini ada gabung, terus irisan dari gabungan. Kalian bisa pakai hukum
digabung terus diiris. Lihat yang hukum distributif pertama ini ya. Ini kan A digabung B, diiriskan A digabung C, dia hasilnya adalah A digabung B irisan C. A digabung, ini berarti A digabung himpunan kosong irisan B sama dengan A. Pakai hukum distributif yang ke-1. Selanjutnya ini kan ada himpunan kosong diiriskan B, himpunan kosong diiriskan B. Kalian buka lagi himpunan kosong diiriskan dengan suatu himpunan. Kalian bisa lihat di hukum 0 dominasi 1. A diiriskan dengan himpunan kosong, dia hasilnya himpunan kosong. Berarti ini himpunan kosong diiriskan dengan B, hasilnya juga himpunan kosong. Berarti ini kita ganti dengan himpunan kosong ya. A digabung himpunan kosong sama dengan A, pakai hukum 0 yang pertama. Selanjutnya kalian punya A digabung himpunan kosong. Kalian lihat di hukum aljabar, A digabung himpunan kosong itu hasilnya adalah A ya, di hukum identitas yang pertama. Hukum identitas yang pertama ini hasilnya adalah A sama dengan A. Hukum identitas yang pertama udah sama ya, berarti terbukti ya. Ini contoh dari yang pembuktian dengan aljabar yang kedua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dan latihan soal. Selebihnya kita akan diskusi di forum diskusi ya. Di forum diskusi ada yang namanya latihan soal. Kalian mengerjakan latihan soal. Nah, latihan soal itu saya anggap sebagai tugas kalian. Dan di situ juga nanti ada diskusi ya. Maksudnya tidak hanya kalian mengerjakan, kemudian difoto, diupload, tapi nanti ada komentar saya. Misalkan masih ada yang salah, kalian harus benarkan. Waktu pengerjaan sampai akhir kuliah ya, sampai jam 3 kali SKS. Oke, mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.